Jadi hari ini saudara, saya mau kaji Mazmur 127. Mazmur 127 ini adalah ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang kita semua kenal, Raja Salomo. Kita sering pikir Raja Salomo hanya menulis buku Amsal. Nah, dia juga menulis dua Mazmur di dalam Mazmur 72 dan Mazmur 127. Jadi penulis Mazmur 127 inilah yang akan kita kaji pada hari ini. Dan judul khotbah saya, dipulihkan di dalam rehat. Dipulihkan di dalam rehat. Kenapa saya mau bicara tentang topik ini, saudara? Apakah sebabnya? Sebab saudara, topik ini sangat penting untuk kita semua. Sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, bapa, sebagai seorang yang sudah bekerja, kita harus belajar rahasia bagaimana kita dipulihkan dalam rehat. Tadi kita lihat video di mana Anda diberi undangan untuk mengikuti konferensi ataupun mengikuti acara Marketplace Fun Day, di mana Anda akan belajar bagaimana mengurus gaji, bagaimana ada penguasaan dalam komunikasi, bagaimana lebih yakin di tempat kerja, dan sebagainya. Jadi saudara, sebagai seorang yang bekerja, yang terlalu banyak stres di tempat kerja, yang kerja berjam-jam saudara bekerja, sampai saudara tidak ada pengawalan akan waktu saudara. Tidak ada waktu untuk exercise, tidak ada pengawalan makan, tidak ada penjagaan tidur. Jadi saudara lama-lama stres. Lama-lama saudaraku, kita tidak tahu pengawalan dan penjagaan hidup. Jadi bagaimana kita bisa dipulihkan dalam rehat? Ada rahasia dalam firman-Nya. Amin. Ada rahasia di dalam firman-Nya. Jadi saya bacakan untuk Anda. Mazmur 127 ada 5 ayat saja. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kemudian ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sia-sia kau duduk sampai lewat malam, sia-sia saja kau bangun pagi-pagi, sia-sia saja makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ingat saudara, kerja 12 jam satu hari. 12 jam mungkin 4 hari kerja, 2 hari cuti. Biasanya tapi ada yang kerja 5 hari, 6 hari, 12 jam. Dan saudara bekerja dengan susah-susah. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Waktu saudara makan, apa yang dimakan itu diperoleh dengan susah payah. Pernah rasa begitu? Tapi adakah jawaban Tuhan untuk saudara? Gimana urus hidup seperti ini? Sebab itulah saudara datang ke gereja. Sebab dalam firman Tuhan ada jawabannya. Amin. Datang gereja bukan sekadar cari jodoh saudara. Cari penyelesaian jalan hidup. Amin. Kemudian ayat yang seterusnya. Sesungguhnya ayat 3. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Puji Tuhan. Saudara, apakah yang mau kita belajar dari firman ini? Ayat 1 mengajar, membina rumah, dan mencari perlindungan, keselamatan, selain daripada pribadi Tuhan. Tuhan langsung tidak diundang. Ketika dia merancang hari pernikahan dia. Ketika dia membeli rumah. Dia perlu berjalan, mencari perlindungan. Tuhan langsung tidak dijaga. Ayat kedua, ketika kita membina kerjaya hidup kita, mencari keperluan makanan, masa depan, kesenangan hidup, semua dilakukan selain daripada tujuannya Tuhan
Yang pertama, pribadi Tuhan dilupa. Kedua, tujuan Tuhan tidak ada. Dan yang ketiga, hubungan yang bermakna hanya bisa dinikmati melalui bekalan dan kasih karunia Allah. Ada orang bilang begini, ayat 1, 2 ada koneksi. Tapi kenapa ada ayat 3, 4, 5 tidak ada koneksi? Sebenarnya ada. Salomo mau mengajar kita. Apakah kaitannya di antara rumah, kerja, makan, pakaian, dan anak, dan perhubungan. Semua ini ada koneksi. Jadi saudara, Mazmur 127 membahas 2 topik penting. Pekerjaan, keluarga. Pekerjaan merangkumi, yaitu ekonomi, kota, perlindungan, makanan, semua yang kita miliki di luar sana di lapangan. Dan juga apa yang kita perlu bangun di dalam rumah kita. Itulah ringkasan Mazmur 127. Apa pekerjaan kita dan urusan kita di lapangan di luar sana, dan apa urusan kita di dalam rumah. Kalau di dalam rumah itu kita lupa, nanti apa yang kita buat di luar adalah krisis. Adakah jawaban untuk semua yang kita perjuangkan ini? Semua yang kita usahakan ini, rumah, perlindungan, kerja kita, apa yang kita makan, relationship kita ataupun perhubungan kita. 5 perkara ini, adakah Tuhan sudah campur tangan? Kalau Tuhan tidak, semuanya sia-sia. Mari kita berdoa. Kami berdoa pagi ini Tuhan, seperti yang kami nyanyikan tadi, firman-Mu Tuhan adalah penolong yang setia, penawar, dahulu, sekarang, dan selamanya. Firman-Mu lah segalanya buat kami. Untuk 5 urusan penting hidup kami ini, ada jawaban. Ajar kami Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Yang pertama, membangun rumah. Kalau kita bangun rumah itu, membangun rumah itu adalah membina keluarga, mungkin beli rumah, urusan-urusan rumah. Adakah saudara, kita mengundang Tuhan di dalam urusan itu? Kalau saudara menikah di IPCC, selalunya kalau menikah ada counseling pranikah. Ada 6 pelajaran counseling pranikah yang harus saudara ikut. Kalau menikah di IPCC, Kerajaan Malaysia beberapa tahun yang dulu memilih 300 kaunselor untuk pernikahan. Sebab kerajaan Malaysia mendapati dalam 2 tahun, saya lupa tahun berapa itu, dalam 2 tahun saja ada 39,000 penceraian. Kes penceraian 39,000, ini di Malaysia. Di luar mungkin ada juga banyak, 39,000 dalam 2 tahun. So, kerajaan Malaysia menyedari akar umbi masalahnya tidak ada kaunseling pranikah. Jadi, menteri pada waktu itu memilih 300 kaunselor yang memberi pembimbing kaunseling pranikah. Puji Tuhan. Saya juga dipilih untuk memberi kaunseling itu, untuk ikut program itu. Dan saya dapati, saudara, apa yang diperlukan di dalam semua agama di Malaysia, sama ada Hindu, Buddhis, Taois, Sikh, Kristian, Islam, semua menghadapi krisis yang sama. Tidak ada kaunseling pranikah. Tidak diberi penekanan kaunseling pranikah. Jadi, sebelum ikut kaunseling pranikah, kami ada satu soalan untuk pasangan yang datang jumpa. Saya tanya, coba ceritakan, bagaimana Tuhan membantu kamu jatuh cinta? Mana Tuhan di dalam percintaan kamu? Dan mereka mau menyenangkan hati pendeta. Mereka buat cerita macam ini. Satu malam, pastor, ketika saya berdoa, ada tulisan di langit yang berkata, Jane, inilah istrimu. Wow. Saya bilang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa itu cerita. Wow. Ada yang bilang,
ketika saya berdoa, saya melihat satu visi. Ada seorang pria yang berjalan dan badannya penuh berapi-api. Dan Tuhan berkata, itulah suamimu. Wow. Wow. Mereka berkata dengan saya bahwa pastor, itulah caranya Tuhan memimpin saya. Wah, saya bilang puji Tuhan. Okey, cukup dengan semua gelagat Hollywood itu. Okey, bagi tahu saya, macam mana Tuhan bicara dengan kamu? Yang pria inilah harus jadi jodohmu. Yang bercinta hari ini, saya tanya kamu sekarang, bolehkah you cerita dengan saya? Macam mana you tahu orang yang you mau menikah itu adalah daripada Tuhan? Tuhan mesti ada sesuatu yang sudah bicara dengan kamu. Sudah bagi sesuatu kepada kamu. Jangan bilang, dia suka, saya suka, cukuplah pastor itu. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Kalau Tuhan tidak ada, firman Tuhan bilang semuanya sia-sia. Amin. Kau boleh menikah lelaki yang paling kaya di dunia. Mobilnya, saudara, keretanya besar. Besar, saudaraku, keretanya. Mobilnya. Tapi saudaraku, semuanya sia-sia kalau Tuhan tidak ada. Ya, saudara enak, saudara enjoy. Saudara diberkati, saudara aman. Tapi, berapa lama semua itu bisa bertahan? Contohnya, bila kita bangun rumah. Ayat 1. Bilakah ayat 1 itu berkata seperti yang kita bacakan tadi, saudaraku, yaitu sia-sia kalau Tuhan tidak ada dalam proses membangun rumah. Bilakah Tuhan tidak membangun rumah kita dengan kita? Adakah masa bila Tuhan berhenti membangun rumah itu dengan kita? Bila? Tiga ketika, saudaraku. 1, ketika prioritas kita itu salah. Apa yang kita buat ketika kita membangun? 2, ketika motif kita itu salah. Kenapa kita mau membangun rumah itu? Kenapa kita mau beli rumah itu? Kenapa kita mau beli kereta itu? Kenapa, saudara? Why? Apa motifnya? 3, kaedah kita itu mungkin salah. Bagaimana kita melakukan untuk membeli rumah itu, kereta itu, membangun rumah itu? Apakah prioritas kita? Kalau prioritas itu salah, Tuhan tidak membangun rumah itu, saudara. Contohnya prioritas. Apakah prioritas yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita ini? Nah, saudara, dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Tulis saja, saya tidak tulis di sini. Nanti terlalu panjang. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apapun yang kamu pakai. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Kerana semua ini sudah diberi Allah kepada kamu. Kerana Bapakmu sebelum kamu meminta, dia sudah tahu keperluan kamu. Jadi saudaraku, prioritas kita adalah apa, saudara? Prioritas kita untuk membeli rumah itu, kereta itu, untuk membeli sesuatu kesenangan dalam keluarga. Tidak peduli caranya bagaimana. Janji kita beli, saudaraku. Sehingga tujuannya sampai kita kerja lewat. Ataupun saudaraku, prioritasnya kita taruh terlalu tinggi untuk bayaran bulanan. Sampai tidak ada sisa untuk perbelanjaan hari-hari lain. Saudara pernah tengok orang yang bawa kereta dia, mobil dia besar. Tapi saudaraku, pocketnya sudah kosong. Dia punya wallet, tidak ada uang. Semua dia dipakai kartu kredit saja. Kenapa? Prioritasnya salah. Kalau saudara begitu, saudara membeli sesuatu sehingga saudara boleh pakai. Tetapi belum minggu kedua, bulan itu, sudah mula pikir, siapa bisa hutang, saya boleh berhutang bulan ini. Bulan demi bulan berhutang, aduh. Prioritas, Tuhan tidak bangun itu. Kedua, ketika motif kita salah. Motif saya mau tinggal di kawasan di mana orang kaya-kaya semua tinggal. Alamak, saudara. Kalau kau mampu, go for it. Kau mampu, dipersilakan. Tapi kalau tidak mampu, hanya mau jaga muka kita, saudaraku, mau jaga reputasi kita. Apa firman Tuhan bilang? Matius pasal 6 ayat 19 hingga 21. Tulis saja. Firman Tuhan berkata begini. Firman Tuhan berkata, janganlah kita mencari dan mengumpul harta
Di mana saudaraku, harta itu senang dimakan, senang hilang, senang dicuri. Tetapi biarlah harta kita dibangun di sorga. Di mana tidak ada pencuri di sorga, puji Tuhan. Tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan dan mengambil daripada saudara. Ketika hartamu itulah adalah di sorga. Jadi motif kita apa saudara? Kalau rumah itu kecil, tidak apa-apa. Janji kita puas hati. Janji kita happy saudara. Kalau rumah itu kecil, kalau mobilnya kecil, keretanya kecil, it's okay, puji Tuhan. Janji boleh sampai dari titik A ke titik B. Tapi ada kalanya kereta itu terlalu lapuk. Dia masih berdiri di titik A, tidak bergerak-gerak juga. Nah, janganlah sampai begitu. Jangan sampai begitu, saudara. Perlu tahu kemampuan saudara. Jadi ini bukan tentang pelajaran ekonomi. Ini adalah tentang siapa Tuhan. Motif kita di dalam proses membangun rumah. Dan ketiga, cara kita bangun gimana? Ada yang terlalu sibuk, sangat sibuk. Tidak ada masa untuk mengundang Tuhan di dalam rumah mereka. Halo Bapak Ibu semua yang saya hormati. Adakah anak kamu tahu bahwa rumah di mana dia membesar itu adalah rumah dia di mana Tuhan adalah yang terutama di rumah itu. Di dalam rumah itu ada kasih. Kenapa? Tuhan adalah yang terutama. Dalam rumah itu ada pengampunan. Kenapa? Karena Tuhan. Dan dia tidak hanya tahu, dia mesti lihat. Dia mesti lihat. Ada orang kata begini, tahukah pendidikan seks yang terbaik? You know what's the best sex education? Saudara tahu apa pendidikan seks yang terbaik? Ketika bapa dan mama peluk dan saling mengasihi. Itu pendidikan seks 101 yang pertama dan terbaik. Bila mereka lihat mak bapa peluk, mak bapa cium di depan anak tanpa, saya pasti bila cium anak akan cakap, "Ih," macam itu. Tapi itu adalah pendidikan seks yang terbaik. Kerana mereka belajar dari dua orang yang mereka hormati dan mereka takuti. Bukan mereka belajar ini. Itu yang mereka belajar di rumah. Okey, bahaya. Mereka belajar. Bapa, mama selalu prioritas doa di dalam rumah ini. Setiap hari Minggu, setiap hari ini kita ada saat teduh sama keluarga. Kita ada perjamuan kudus dalam keluarga. Nah saudara, itu artinya kaedah kita membangun. Ingatkah Yesus dalam Matius 7 berkata, bagaimana rumah itu dibangun? Dibangun di atas pasir atau dibangun atas dasar yang kokoh? Bagaimana kita bangun rumah itu? Kalau kita bangun di atas pasir, Tuhan tidak ada di sana. Kalau kita terlalu sibuk cari uang, bawa uang saudaraku, masuk dalam bank. Wah, kita beli semua yang anak kita perlu. Tuhan tidak ada dalam rumah itu. Alkitab bilang, sia-sia. Bukan Pastor Sam, kau jangan marah dengan saya lah. Saya hanya ulang apa Salomo sudah tulis saja. Amin. Kalau kau mau marah, kau pergi marah dengan Salomo lah, tolong. Jangan marah saya. Kenapa? Karena Salomo pernah membangun rumah. Dia bangun rumah bait Allah. Kalau bait suci itu, bait suci Salomo berdiri hari ini, saya tahu berapa mahal? 7 triliun US dollar. Triliun itu sangat banyak. Triliun. Nah saudaraku, kalau saudara hari ini Salomo masih hidup, pendapatan Salomo 1 bulan melalui pajak saja, cukai 200 juta wang Amerika 1 bulan saja. Dia orang paling kaya saudara. Dia kaya. Tapi saudara tahu rumahnya berantakan. Orang Indonesia bilang kan, pecah-pecah rumah. Karena dia ada 1000 orang istri saudara. Mau jaga satu pun sudah susah. Macam mana aku mau jaga 1000 saudara? Saya pasti dalam taman dia banyak istri-istri dia berjalan. Dan ada yang berjalan-jalan dan panggil dia, "Hai bang." Bilang, itu dia raja dia. "Hei kau, cis." Kau panggil aku, "Abang, siapa kau?" "Alah bang. Akulah yang, Allah kau lupa, akulah yang 742 itu." Kau boleh ingatkah 742 punya istri? Kan tak boleh ingat. Tak boleh. Ada bapak-bapak anak dia 11, dia bilang, "Kau nombor berapa?" Ya salah.
Yang tak tahu nama dia, hari jadinya, hari ulang tahun tak tahu saudaraku. Apalagi kalau punya istri 1000. Oh, rumahnya saudaraku. Mana Tuhan? Alkitab bilang, semua istri yang dia menikah itu membawa hati Salomo jauh daripada Tuhan. Rumahnya besar, wangnya banyak. Saudaraku, istana yang dia bina, 13 tahun dia bangun istana dia. Salomo bangun banyak kota-kota lain. Dia adalah seorang pembina. Tetapi rumahnya sendiri, saudaraku, krisis. Ketika dia ada 1000 orang istri, tahukah saudara? Ketika nama anak dia disebut, hanya satu nama anak dia saja disebut. Anak lain di mana? Mungkin dah ada kesaksian yang baik. Sibuk cari uang, ha? Sibuk tambah ekonomi kita kan? Sibuk. Aku sibuk. Aku sibuk. Oh, kau urus semualah. Pak, mana Tuhan? Jangan marah saya. You bangun semua sia-sia tahu? Sebab Tuhan tidak ada di dalam rumahmu. Cara kita bangun salah. Motif salah, prioritas salah, kaedah salah, semuanya salah. Tuhan tidak bangun rumah kita. Kedua, saya bagi tahu cerita ini dulu. Bercakap tentang rumah. Saudara tahu apa ini kan? Bahasa Melayu bilang apa ini? Hah? Apa itu? Putin kah? Bahasa Melayu sebut itu. Bahasa Indonesia sebut? Pelan sikit. Ompeng. Kompeng. Kompeng. Okey. Korang faham kan? Inilah jumlah kompeng. Jumlah kompeng yang anak saya cuba pakai, saudara. Kau tengok bentuknya, ada yang sudah bengkok-bengkok begini. Kau tengok ada 3 di situ bengkok. Kerana ketika susu itu mengalir, saudaraku, jumlah salurannya itu sangat disukat dengan betul. Wah, itu anak saya. Tapi semua yang kami beli, dia tidak boleh pakai. Dia menangis, perutnya lapar. Dia tidak tahu bagaimana kami kasih besar itu salurannya untuk susu. Dia terasa tercekik. Terlalu kecil, dia tidak cukup. Kami beli, sampai ada yang kami beli lebih RM30, saudaraku. Sangat mahal, waktu itu sangat mahal. Ada yang RM40. Beli itu semuanya tak boleh dipakai. Akhirnya dia happy dengan Putin kompeng yang hanya harganya 30 sen saja. Kan? Itulah gayanya. Kita coba beli yang mahal, buat yang senang dalam segalanya. Tetapi akhirnya apa yang membawa kepuasan adalah sesuatu yang sangat sederhana. Kenapa saudaraku? Kalau Tuhan ada, biarpun dia sederhana, pasti kau diberkati. Pasti kau diberkati. Bukan berapa kaya orang itu. Kalau dia kaya, puji Tuhan, bonus buat kau. Bonus. Tapi kalau dia tidak, jangan banding-banding dengan suami orang lain. Dia lebih kaya, dia lebih handsome. Waktu kau menikah, kau tidak tahukah dia tidak handsome? Kau pakailah seluar yang banyak lubang itu. Apa kau ni? Kalau dia adalah sederhana orangnya, tetapi dari Tuhan, pasti kau diberkati. Amin, saudaraku. Yang kedua adalah pembangunan keselamatan kota itu. Bilakah Allah bukan sebahagian daripada butiran keselamatan kita? Dia tidak membangun kota kita. Dia tidak memberi perlindungan kita. Ketika keselamatan dicari dalam dosa. Contohnya kota Babel. Kota luar biasa. Tidak ada perlindungan. Kerana mencari Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri. Kota Sodom dan kota Gomora, saudaraku. Kota-kota ini kota yang sangat besar. Tetapi kota Sodom penuh dengan seks, saudaraku. Dan juga homoseksualiti sangat banyak di kota Sodom dan kota Gomora. Ketika saudara datang malaikat Allah untuk melawat Lot dan mereka masuk ke dalam rumah Lot, orang dalam kota Sodom datang dan ketuk pintu dan bilang, serahkan tamumu kepada kami sebab kami mau menikmati seks dengan tamu kamu itu. Orang kota Sodom, saudaraku, kota luar biasa.
Lot sendiri melihat kota itu dan bilang, wow, kota ini sama seperti kota Mesir yang subur. Sebab itu Lot memilih untuk tinggal di sana. Ketika Abraham bilang, Lot, kau pilih. Kau pergi ke kiri, saya pergi ke kanan. Kau pergi kanan, aku pergi kiri. Kau pikir mana Lot lihat? Mata Lot melihat kota Sodom. Karena firman Tuhan bilang, kota itu seperti subur kota Mesir. Tetapi kota itu penuh dosa. Yang kedua, bila Tuhan berhenti membina kota ataupun membina hidup kita, ketika keselamatan dicari dalam kekuatan sendiri. Ingat Lot, Abraham bilang, kau pergi ke kiri, aku pergi kanan. Kau pergi kanan, aku pergi kiri. Kenapa Abraham boleh cakap begitu? Kan seringkali ada cinta segitiga di gereja. Dua orang pria mengejar satu wanita. Kalau pria itu mengerti macam macam Abraham, dia bilang, kalau kau ambil dia, saya menyerah kalah. Ya, kalau kau isi kamu, aku menyerah kalah. Kenapa? Sebab bunga bukan sekuntum. Bukan. Itu pantun yang salah itu. Itu pantun yang salah. Bunga bukan sekuntum. Tapi kerana Tuhanku bisa memberkati aku luar biasa. Percayakah? Percaya? Berhenti berlawan. Berhenti, satu pria itu ada 4-3 orang mau kejar. Tuhan luar biasa, bah. Jangan usah dengan kekuatanmu sendiri. Abraham bilang, Lord, kau pergi kiri, aku pergi kanan. Kau pergi kanan, aku pergi kiri. You pick. Dan itu mana Lot pilih? Dekat kota Sodom. Sehingga seluruh keluarga dia hancur. Kerana mereka mendapat sistem Sodom. Istrinya jadi apa, saudara? Ajinomoto, betul? Tiang garam, saudara. Ketika Tuhan bilang jangan pandang ke belakang dan melihat penghukuman yang akan menimpa kota itu, istri Lot, dia tertinggal bahan mahal mungkin. Dia bilang, oh saya punya makeup, aku lupa. Aku punya hair dryer, mana dia itu? Boom. Tiang garam, saudara. Seluruh keluarga dia hancur. Hanya Lot dengan 2 orang anak perempuannya keluar. Dan tahu anak perempuannya cara pikirannya apa? Budaya Sodom. Ketika tidak ada pria lain, semua sudah mati. Anak perempuan Lot berpikir begini, siapa bisa memberi penyambungan untuk warisan kami? Hanya satu pria saja di situ, bapak mereka. Mereka kasih bapak mereka mabuk. Anak pertama tidur dengan bapak dia. Anak kedua next day tidur dengan bapak dia. Dari mana mereka dapat budaya ini? Budaya Sodom. Ketika kita pakai kekuatan kita sendiri. Sama dengan Abraham, saudaraku. Abraham ketika dia berkata kepada Raja Abimelek, ini bukan istri saya, ini saudara saya. Sebab Abraham takut kalau dia sebut Sarai adalah istri dia, Abimelek akan bunuh dia dan ambil istri dia. Kalau saya cakap begitu tentang istri saya, ini bukan istri saya, ini saudara saya. Saya tak perlu takut raja bunuh saya. Istri saya akan bunuh saya, saudaraku. Kau paham? Semua istri katakan amin. Ada yang setuju dengan saya. Ketiga, ketika kita membangun kerja dan makanan kita, bilakah kerja kita menjadi sia-sia? Okey, bila? Firman Tuhan ada jawapan? Yes, ada jawapan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Kita sibuk siang malam. Nah, ingat, ada hari-hari kita sibuk seperti ini. Siang, malam, sibuk. Ada hari-hari. Tapi tidak boleh setiap hari macam itu. Tidak boleh menjadi satu ragam di mana kau sibuk begitu setiap hari seperti itu. Awas, kau adalah orang yang tak sehat. Tahu, saudara? Nah, ada hari dalam hidup saya tidur pukul 3 pagi. Hari Jumat malam saya tidur pukul 3 pagi. Sebab saya ada banyak yang belum terselesai. Itu biasa. Tapi semalam saya tidur pukul 11.30 malam. Bukan setiap hari macam itu.
something is wrong. Ada sesuatu tak kena. Kau boleh cakap lah, tapi saya kerja keras. Saya sudah mau jadi jutawan sebelum umur saya 40. Halo, bro. Don't be crazy. Jangan jadi orang gila. Sebab firman Tuhan sudah bagi kamu amaran. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam. Saya tahu di sini banyak kerja di kilang. Ramai kerja di kilang kan. Memasuk shift pagi. Bas mungkin datang jam 6. Saudara harus bangun pukul 4.30 pagi. Kenapa? Antri untuk masuk ke kamar kecil. Ke toilet, saudaraku. Betul tak? Cepat, weh. Ada yang menyanyi-nyanyi di dalam kamar mandi. Saudara tahu tak kenapa orang menyanyi di kamar mandi? Sebab bila air jatuh di sini kan, dia memberikan sukacita sebenarnya. Dan dia melepaskan stres. Sebab itu bila orang yang berlari kan, maraton, kalau ada hujan, lariannya lebih mantap. Karena air hujan, dia jadi lebih segar. Sebab itu banyak orang suka menyanyi di kamar mandi. Biar suaranya sumbang, tapi tidak apa-apa. Janji dia happy. Nah saudaraku, saya tahu kamu harus bangun awal pagi. Berapa hari bangun, dan ada kalau overtime. Tapi ada hari-harinya, tidak ada overtime. Ada hari-harinya, kau bilang, tak perlu overtime. Seperti macam hari Minggu ini, aku tidak mau overtime. Aku mau jumpa Tuhan saya. Ada amin saudara. Tapi ingat sini, kalau terpaksa, jangan rasa bersalah, okey? Tapi biarlah kalau pulang ke rumah hari Senin, saudara pasang YouTube, dengar khutbahnya. Amin? Ada harinya, bos tidak bagi pilihan. Nah, tapi jangan siang dan malam. Kedua, saudaraku, bila Tuhan tidak kerja kita jadi sia-sia, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Berarti apa yang kita makan tidak ada kepuasan. Kita cuba enjoy, tidak boleh enjoy. Makan, tapi tidak kenyang. Nah saudara, puji Tuhan, Yesus berkata, dialah roti kehidupan. Karena melalui dia, Yesus berkata dalam Yohanes 6, kalau kau makan roti ini, kau tidak akan merasa lapar. Dan kau akan memiliki hidup kekal. Ya, dia bercakap tentang hidup di sorga. Kehidupan itu bisa dinikmati di sini juga. Karena Yesus adalah roti kehidupan. Jadi saudaraku, bagaimana kita tahu kerja kita sia-sia? Ketika kita makan tidak puas, uang kita banyak dalam bank, tapi tidak ada sukacita. Kita kerja, tidak ada hari rehat. Tidak ada hari di mana kita boleh santai. Kita boleh menikmati sesuatu yang luar daripada kebiasaan kerja saja. Dalam bahasa Inggris kita bilang, stop to smell the roses. Berhenti untuk menghidu keharuman bunga itulah. Supaya kau enjoy ciptaan Tuhan. Jangan sampai tidak ada masa. Nah, saudara, ada cerita yang berkata seorang yang boleh melontar 5 bola dan masih boleh pegang semua 5-nya itu tanpa jatuh ke tanah. Bolehkah? 5 bola. CEO Coca-Cola, tahu minuman Coca-Cola? CEO dia, Chief Executive Officer dia yang dulu. Dia berkata begini dalam satu ucapan. Sampai hari ini, ucapan dia jadi viral. Dia berkata, kita ada 5 bola dalam hidup kita. Keluarga, kerja, kesehatan, dan juga rumah kita, dan juga kerohanian kita. Dia berkata, kita selalu coba mengimbangi kelima-lima ini. Tetapi semua bola ini tak sama buatannya. Dia bilang, kerja itu seperti bola getah. Ketika dia jatuh, dia boleh melantun balik. Tapi yang 4 yang lain itu bukan dibuat daripada getah, tapi daripada kaca. Ketika dia jatuh, dia hancur. Atau dia rosak. Apa yang kamu lontar itu, fokus kita adalah terlalu banyak kepada kerja. Ingat, kerja itu bolanya macam getah. Dia jatuh, dia boleh poyong, poyong. Dia boleh melantun balik dan kamu boleh tangkap. Tapi kalau dia kaca rumah kamu, kesehatan kamu, pernikahan kamu, kerohanian kamu, kalau dia jatuh, tidak boleh dipulihkan. Dan kemudian saudaraku, ini yang luar biasa. Dia bilang begini, sebab Tuhan
memberinya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bila dia beri, ketika kamu tidur dan kau tidak buat apa-apa, bekalan Allah mula masuk dalam hidupmu. Berarti dalam rehatmu Allah bekerja. Percayakah Allah bekerja? Ada buktikah pastor? Ada. Ingat, Adam mencari istri. Bila Allah membekal Adam istrinya, bila Allah membekal kepada Adam ketika dia tidur. Bukan ketika Adam pergi cari di taman hewan yang Allah ciptakan, mana istriku? Semua pun ada 4 kaki itu. Aku hanya ada 2 kaki, mana tu? Oh ya, aku nampak ada 2 kaki. Saudaraku, orang hutan saja nampak macam dia. Puji Tuhan. Tuhan ciptakan taman hewan di depan Adam bukan untuk dia pilih siapa istri dia. Supaya Allah memerintahkan Adam untuk memberi nama kepada binatang itu. Allah membangun otoritas dalam hidup Adam. Babilah dia sampai hari ini. Biawalah dia sampai hari ini. Amin, saudaraku. Ikanlah dia sampai hari ini. Otoritas. Selepas itu baru Adam tidur. Dari tulang rusuknya, Tuhan buat satu surgery, pembedahan. Sebab itu kerja apakah? Kerja yang paling tua adalah kerja pembedahan, surgeon. Tuhan ambil dan Tuhan memberikan kepada dia seorang wanita yang luar biasa. Bila? Ketika Adam tidur. Firman ini yang sibuk, yang bilang aku tak boleh rest, tak boleh stop, mesti kerja, tak boleh, mesti halo. Ini firman Tuhan. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya. Siapakah yang dicintai di sini? Haleluya. Amin. Kecuali kau tak percaya kau dicintai, kau akan jadi macam orang yang takut. Tak boleh, ini mesti usahaku. Ada tempatnya usaha itu. Dengar sini. Salomo tahu apa itu artinya membenarkan Tuhan membina rumah itu. Sebab Salomo berkata apa dalam Amsal pasal 6? Hai orang malas, lihatlah semut. Ingatkah dia ajar dari semut? Lihatlah dari semut. Semut itu saudaraku bekerja keras. Ada tempatnya Salomo berkata kerja keras. Ada tempatnya Salomo sebagai orang yang membina banyak kota dan rumah dan istana berkata, di dalam dan ketika kau tidur, Allah membekal bagimu. Amin. Nah, dengar sini. Sebab itu, kalau kau belum ada jodoh, jangan kau jadi stres. Sudah 38 pastor umur saya. Jangan stres lah, saudara. Kenapa? Percayakah kau dikasihi Tuhan? Karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya. Bila? Pada waktu tidur. Amin. Tenang dong. Amin, saudaraku. Kita nyanyi lagu itu. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Amin. Ya saudara, kamu dikasihi Tuhan. So ingat, ketika kau sepi, kau duduk di bioskop, di panggung wayang sendiri, kerusi di sini kosong, tapi ada couple lain yang begini saudaraku, berpeluk-peluk dan mengongsi satu popcorn. Kau ada 2 popcorn saudaraku, makan sendiri. It's okay. Kau bilang apa? Aku dicintai Tuhan. Hey anak Tuhan, kau datang ke EPCC, saya ajar you bagaimana berjalan dalam hidup kamu. Supaya kamu tidak takut kerana melihat. Orang itu ada kekasih, ini ada kekasih, sana ada kekasih. Apa ini bioskop ini penuh dengan kekasih. Tapi apakah aku dikutuk Tuhan? Apa kau kutuk? Kepala otak dikutuk saudara. Kamu dikasihi oleh Tuhan. Pada hari itu kau lupa kau dikasihi Tuhan. Habis kau saudaraku. Kau marah Tuhan. Kau benci semua orang di kiri kanan. Kekasih orang lain pun kau tengok kau benci. Dia bilang aku saja tidak ada. Semua orang ada. Kau lupa kau dikasihi Tuhan. Dalam tidur. Nah ingat. Dalam AVB. Terjemahan bahasa Borneo kan. Dia bilang begini. Kerana demikianlah dia memberikan tidur lena
kepada orang yang dikasih. Kau tengok ada dua firman, tapi kedua-duanya membawa maksud yang sama, tapi beda sikit. Satu berkata, ketika kau tidur, Tuhan membekal. Yang ini berkata, orang yang tak boleh tidur pun, kerana terlalu khawatir, Tuhan yang memberi dia tidur. Siapa di sini, jangan angkat tangan, siapa di sini selalu ada masalah tak boleh tidur? Selalu kena makan obat. Yang menonton dalam YouTube, dengar sini, ada berita baik firman Tuhan. Saya mau jual obat dengan saudara semua hari ini. Amin. Mau beli obat itu? Jangan pakai kartu kredit, saudara. Senang saja. Firman Tuhan bilang, demikianlah dia memberikan tidur, bukan sekadar tidur, lena kepada orang yang dikasih. Kamu dikasih Tuhan? Bagi tahu Tuhan, Tuhan aku dikasihi Engkau. Akulah orang benar di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, firman-Mu berkata, Engkau memberi tidur yang lena kepada orang yang Engkau kasih. Aku dikasihi Tuhan Bapa. Hei, pernah ambil firman itu dan aplikasi firman itu? Firman itu bukan untuk kamu tinggal di dalam Alkitab. Ambil dan aplikasikan. Dan minggu depan buat kesaksian, okey? Pastor, saya balik ke rumah, saya selalu makan ubat tidur. Tapi hari ini saya makan firman Tuhan. Aku tidur lebih baik daripada makan obat. Haleluya. Ada kesaksian? Minggu depan saya mau dengar. Amin. Minggu depan. Nah, saudaraku, yang dikasihi mendapat tidur dan menerima dalam tidur. Yang dikasihi diberkati dalam mendapat tidur, dan dalam tidur pun kau diberkati. Tuhan tidak hanya memberikan tidur kepada anak-anak-Nya, Dia juga memberi kepada anak-anak-Nya dalam tidur. Amin. Jadi saudara, kalau ada urusan yang tak terurus dan itu di luar kemampuan kamu, stop. Katakan, Tuhan, bukan kau pergi tidurlah. Kau bilang, Tuhan, aku tidak mau berdalih dengan kekuatanku sendiri. Tuhan, aku tidak boleh ubah hati orang itu. Aku mengalah kepada Engkau dan hikmat yang Engkau ada. Engkau yang bekerja Tuhan. Amin. Dan tengok macam mana Tuhan tukar hati orang itu. Okey saudara? Dan sekarang tiba-tiba dia masuk ayat 3, 4, 5. Cepat saja saya jelaskan. Ayat 3, 4 dan 5 adalah perbandingan. Okey, dengar sini ya. Ayat 1 dan 2 adalah apa? Bina rumah, kerja, cari makan, bangun kota. Semua adalah usaha manusia. Tapi Tuhan berkata, ini adalah usaha kamu. Kau kerja, kau bangun bangunan, kau bangun keluar, ini usaha kamu. Tapi jangan sendiri ya, pastikan Tuhan ada. Kenapa pastikan Tuhan ada? Kerana ketika kau tidak boleh, kau hanya berserah dan menunggu. Bukankah Tuhan bekerja? Contohnya, lihatlah rumahmu. Tahukah saudaraku, macam mana anak itu lahir? Kau boleh merancang apa yang kau mau, saudaraku. Anak itu matanya mesti besar, saudaraku. Kulitnya mesti putih, saudaraku. Badannya gendut, saudaraku. Isinya banyak. Apa kau boleh fikir? Tapi ketika dia keluar, saudaraku, kau bilang, ya ampun. Ini anak siapa, bang? Bukan pilihan kita kan? Di mana kamu lahir? Kalau diberi pilihan, di mana kamu akan lahir? Di rumah siapa saudara mau lahir? Rumah raja. Rumah presiden mungkin lah. Saudara mau lahir di rumah mana saudara? Pasti kau boleh pilih. Tapi kita lahir di satu rumah yang ditentukan Tuhan. Kau suka tak suka? Terima saja. Mama bapak kau miskin? Terima saja. Kaya, puji Tuhan. Miskin pun puji Tuhan. Kenapa? Anak itu adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan tunjuk kepada mereka yang bina rumah, bina bangunan, bina kota. Saudaraku sibuk begitu, Tuhan bilang, tengok. Ketika aku memberi anak kepada kamu itu. Luar biasa anak itu. Bilakah anak itu lahir? Bilakah anak itu dicipta? Bila? Sebelah malam. Ketika ada keintiman suami istri. Rata-ratalah. Kita semua ini orang dewasa di sinilah. Rata-ratalah. Banyak anak dicipta sebelah malam, saudaraku. Jujur kan? Kenapa? Ketika kita sudah rehat, kita relax.
ketika ada keserasian, keakraban suami istri, disitulah lahir anak. Diciptakan anak. Belum lahir lagi. Mesti ada proses cipta dulu. Kau tengok kan? Bila? Sebelah malam. Tuhan bilang, kau kerja keras, tak tidur, siang malam, makan makanan yang daripada keringatan yang susah. Semua ini kau lakukan. Tetapi lihat cara Tuhan bekerja dalam kamu. Ketika bukan usaha kamu, aku memberikan anak kepada kamu. Dan dia bilang, anak itu ada 3 berkat. Berkat yang pertama, dia adalah milik pusaka. Yang kedua, dia adalah upah. Dan yang ketiga, dia adalah berkat dari Tuhan, ayat 5. Okey? Nah, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panannya. Berarti bila anak itu dewasa, dia memberi perlindungan. Kau susah-susah meminta orang menjaga kota itu, tapi aku beri anak. Anak itu bakal menjadi perlindungan untuk kamu. Nah saudara, anak adalah ilustrasi hadiah bekalan kasih karunia Allah. Worship team boleh maju. Kita mau berdoa. Nah cuma lihat perbandingan yang Allah buat. Okey? Dengan ayat 1 dan 2 dan ayat 3, 4, 5. Tengok itu. Membangun rumah, menjaga kota, usaha manusia. Tuhan membina rumah itu macam mana? Tanpa jerih payah manusia, dia beri anak kepada kamu. Kenapa anak itu penting? Kita lihat. Kita menjaga, pengawal berjaga untuk memberikan keselamatan dan perlindungan. Tetapi, bila anak-anak yang diberikan Allah, ketika dia dewasa, ketika tabungnya penuh dengan panah, dia akan menjadi perlindungan kamu. Berarti apa yang Tuhan beri jauh lebih hebat daripada perlindungan yang manusia cari. Tuhan bilang, jangan khawatir. Aku akan beri yang terbaik. Jangan lupa saya. Siapa di sini sudah lupa sama Tuhan? Sekali-sekala datang ke gereja. Paskah tiba-tiba timbul. Christmas timbul. Saya bagi tahu saudara, ramai dari kita Natal balik ke kampung. Gereja agak kosong. Tapi saya tidak tahu, saya heran. Bertahun-tahun misteri ini tidak boleh diselesaikan. Pada hari Natal, gereja penuh saudara. Sampai 1 ibadah saja tidak cukup. Harus 2. Penuh gedung ini. Saya pikir, Tuhan, dari mana muncul mereka ini? Betul Pastor Ersi? Mungkin mereka sedang menonton dari rumah sekarang. Hai, jangan marah. Datang lebih ke gereja sayang, okey? Dari mana mereka muncul? Seperti submarine saudaraku, tiba-tiba dia muncul. Kapal selam itu. Natal. Selepas Natal, tunggu 3 bulan, Paskah. Shalom Pak. Kenapa? Sibuk? Bangun ongkos? Sibuk? Jangan lupa sama Tuhan. Seorang manusia yang cuba bangun semua tanpa Tuhan, sia-sia. Sebab itu kita perlu Tuhan. Amin. Tuhan bagi anak, dia tunjuk. Kau tidak usah pun untuk dapat anak itu. Aku yang bagi. Kau tengok, dia boleh jadi perlindungan. Sia-sia orang pengawal menjaga kota. Tapi bila aku beri, pasti luar biasa. Dan terakhir, pekerja berusaha lewat dan hidup dalam kegelisahan, bekerja dalam kesakitan dan makan roti yang dengan susah payah. Tetapi anak berperang, tabung panah dia penuh, menghadapi musuh di pintu gerbang. Bila kita baca ayat 5, kita pikir, apa itu? Tiba-tiba anak berlawan untuk kita di pintu gerbang. Tuhan bilang, kau kerja susah, kau jaga apa yang aku beri, kau berusaha susah. Apa yang kau makan adalah daripada keringatan yang dan jerih payah yang bukan daripada saya. Tapi bila kau ada anak itu, dia jadi perlindungan untuk kamu. Kenapa? Zaman dulu bila ada seorang yang jadi janda, janda kan dia tidak ada suara sebenarnya. Kalau di mahkamah dia tidak boleh bersuara. Kalau di pintu gerbang dia tidak boleh bersuara. Sebab itu bila anak janda itu, anak lelaki yang mati, oh, suara dia sudah tidak ada. Ingatkah Yesus ketika dia masuk ke kota Nain, datang seorang janda,
dan ada keranda anak lelakinya yang satu-satu meninggal. Yesus tahu Yesus tahu berapa susah untuk janda itu. Kerana satu-satunya suara yang boleh berjuang dan berlawan untuk ibu itu di pintu gerbang kota. Di pintu gerbang kota lah tempat bisnes, perundangan semua dibuat. Ibu ini sekarang tidak ada suara. Sebab itu Yesus jamak anak ibu itu. Bangkitkan anak itu. Dan Yesus berkata, kau tidak akan sendiri lagi. Aku kembalikan anak ini kepadamu supaya dia bersuara untukmu. Dengar sini. Ketika kau lihat anak kau, macam mana kau lihat anak kau? Kau tengok anak bilang, ish, setan. Ish, tuyul. Ish, jembalang. Apa tu? Hati-hati apa kau cakap. Kalau kau marah anak kau setan, toyol, orang minyak, jembalang, anak kau akan pikir, kalau aku setan campur toyol, kira-kira bapak saya siapa? Setan, toyol, Pontianak. Oh, semua. Anak pikir, aku kacaukan setan, campur toyol, campur Pontianak. Bapakku lebih hebat lagi. Halo, dengar sini saudaraku. Gimana saudara lihat? Anak bukan hantu, bukan jembalang, bukan toyol. Anak adalah anugerah dari Tuhan. Untuk mengingatkan kamu, usaha kamu, ya teruskan. Tapi jangan lupa saya. Tiap kali kau balik ke rumah kau nampak anak kau, itu jadi peringatan. Itu adalah aku yang bagi kamu. Anak itu anugerah aku untuk kamu. Kau tidak buat apa, itu anugerahku. Ingat, jangan pergi keluar sana. Cuba bangun lapangan kamu. Cuba bangun semua yang kau bangun. Ketika kau lupa, di dalam rumahmu ada berkat luar biasa. Kau lupa dan kau mula bergerak dengan kekuatanmu. Sia-sia Tuhan bilang. Ketika kamu berdiri depan cermin malam ini kau sebelum tidur, mama kamu mungkin bilang, kau ini anak susah. Kau tak guna. Ingat, bagi tahu dalam pikiranmu, aku dikasihi Tuhan. Aku bukan anak eksiden, anak yang lahir dari luar daripada perancangan. Ya, mungkin luar dari perancangan mak bapakmu. Bapakmu di surga tidak pernah panggil kau anak eksiden, saudara. Kau datang ke bumi ini tepat waktunya. Karena kau indah di mata Tuhan. Amin. Karena kau adalah anugerah kasih karunia buat bapak mama kamu. Ingat, dalam rehat, Tuhan membekal untuk kamu. Jangan stres. Rest. Don't stress. Rest. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.